Bisa saya Apa tuh ini? kelinci dan rubah. Kelinci dan rubah. Kelinci dan rubah. Seekor kelinci imut bernama Cagi sedang asik bermain bersama rubah. Pertemanan mereka memang sungguh langka. Bagaimana tidak? Rubah dikenal sebagai pemangsa, sedangkan kelinci adalah mangsa. Namun mereka terlihat akrab sekali. Ayo, kejar aku hingga ke ujung dunia. Siapa takut? Cagi pulang ke sarangnya setelah bermain seharian. Ternyata, sejak tadi keluarganya sudah menunggu dengan cemas. Oh, akhirnya kamu pulang juga. Kami sudah menunggumu sejak tadi, ucap seekor kelinci. Iya, kami khawatir jika kamu pulang dengan penuh luka. Hahaha, Cagi justru tertawa melihat keluarganya yang begitu khawatir padanya. Kalian tenang saja, persahabatanku dengan rubah terjalin dengan sangat baik. Lagi pula, ia tidak mungkin melukaiku. Buktinya, kami selalu bermain dengan gembira. Hari berikutnya, kehebohan terjadi di sarang kelinci karena salah satu induk kelinci kehilangan anaknya. Ia menangis terseduh-seduh dan tak mau makan sama sekali. Di mana anakku? Tanya si kelinci. Tangisan si induk kelinci sungguh menyayat hati, membuat kelinci lain ikut merasakan kepedihannya. Para kelinci pun tidak tinggal diam. Mereka sibuk mencari siapa pelaku penculikan itu. Kira-kira siapa yang menculik anak ibu kelinci? Tanya seekor kelinci. Menurutku, rubah adalah hewan yang paling mencurigakan. Bisa saja ia tahu seluk-beluk sarang kita karena berteman dengan Cagi. Oh, Cagi pun tidak terima jika rubah dituduh. Jangan salah. Rubah adalah sahabatku yang baik. Ia tidak mungkin tega melakukannya. Bagaimanapun juga, rubah adalah hewan buas. Jadi mungkin saja ia yang mencuri kelinci kecil itu. Jika kalian tidak percaya, aku berjanji akan mengungkap siapa penculik sesungguhnya, sahut Cagi. Sejak saat itu, Cagi terus berjaga di samping sarang anak-anak kelinci. Ia berjaga tanpa lelah, bahkan ia kerap melewatkan jam makan siangnya. Makanlah dulu, Cagi. Bagaimana jika kamu sakit? Tidak, aku akan tetap berjaga di sini demi membuktikan bahwa rubah tidak bersalah. Hari sudah hampir sore. Cagi mulai lelah, sehingga ia ketiduran. Dalam tidurnya, samar-samar ia mendengar keluarganya sudah saling berbisik. Sebenarnya, apa yang dilakukan Cagi ini sia-sia, karena hewan pemburu tidak hanya datang di siang hari, tapi juga di malam hari, ucap seekor kelinci. Aku juga memikirkan hal yang sama. Justru saat malam harilah yang paling berbahaya, sahut kelinci lainnya. Sore harinya, Cagi masuk ke dalam sarang setelah ia berjaga sejak pagi. Ia makan, kemudian beristirahat di kasur yang nyaman. Apa yang diucapkan keluargaku ada benarnya juga ya. Para hewan pemburu bisa datang di malam hari saat semua sudah tertidur lelap. Malam harinya, Cagi memutuskan untuk berjaga lagi. Ia duduk di dekat sarang para bayi kelinci sambil ditemani bintang-bintang di langit. Semoga saja hewan yang menculik anak ibu kelinci segera tertangkap. Aku tidak tega jika rubah dituduh terus-menerus, ucap Cagi. Saat itu, 2 ekor kelinci mendengar ucapan Cagi. Mereka pun menghampiri Cagi. Cagi, berteman dengan hewan pemangsa itu tidak baik. Bisa saja kita sendiri yang akan terkena imbasnya, ucap salah satu kelinci. Iya, mungkin saja saat ini rubah baik padamu, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalian ini bicara apa sih? Rubah adalah teman baikku. Titik. Cagi terus terjaga karena ia harus mengungkap siapa penculik anak kelinci yang sebenarnya. Saat pagi datang, tepatnya ketika matahari baru saja menampakkan dirinya, Cagi melihat seekor elang yang menyambar satu anak kelinci dengan cepat. Makan pagi sudah aku dapatkan. Teman-teman, kemarilah. Cagi langsung berteriak dan mengumpulkan semua kelinci. Para kelinci pun
segera bangun dan menghampiri Cagi. Benar apa yang kukatakan, bukan rubah yang memangsa anak ibu kelinci, melainkan elang. Aku baru saja melihat elang menjamar satu kelinci lagi dari sarang, kata Cagi. Oh lala, para kelinci langsung berkecil hati saat mengetahui bahwa elang yang telah memangsa anak kelinci. Kalau begitu, sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak mungkin melawan elang. Elang itu jelas bukan tandingan kita, ucap induk kelinci. Cagi tidak menyerah begitu saja. Ia menawarkan satu ide cemerlang pada kelinci yang lain. Pemangsa harus dilawan oleh pemangsa juga. Jadi, aku akan meminta tolong pada rubah, sahabatku. Aku yakin rubah pasti mau membantu kita. Namun, banyak kelinci yang ragu dengan ide Cagi. Sebaiknya kamu jangan terlalu berharap, Cagi. Belum tentu rubah mau membantu kita, kata seekor kelinci. Benar. Lagi pula, rubah dan elang sama-sama pemangsa. Aku tidak yakin bahwa rubah bersedia melawan si elang. Cagi pun berdekat membuktikan kata-katanya sekali lagi. Aku akan meminta tolong pada rubah. Ucapanku kemarin terbukti benar, kan? Jadi kali ini pun pasti benar. Setelah ini aku akan mendatangi rubah. Percayalah, rubah akan menjadi pahlawan kita yang luar biasa. Oh, Cagi. Tak lama, kemudian Cagi menemui rubah di rumahnya. Hei rubah, elang telah memangsa keluarga kelinciku. Apakah aku bisa meminta tolong padamu untuk melawan elang itu? Melawan elang? Aku tak bisa. Lebih baik aku menyerah saja daripada harus melawan elang yang sudah pasti lebih kuat dariku. Cagi sudah berusaha membujuk rubah, tapi rubah tetap tidak bersedia untuk menolong Cagi. Cagi pulang dengan rasa kecewa di sepanjang jalan. Ia terus berpikir, bagaimana aku menyampaikan hal ini pada keluargaku? Aku malu pada mereka. Lagi pula, mengapa si rubah tidak mau membantuku? Aku kira dia adalah teman yang benar-benar baik. Cagi pun tiba di sarang dengan wajah muram. Walau ia tidak mengucap sepatah kata pun, tapi keluarganya sudah tahu apa yang terjadi. Ya, begitulah hukum alam. Pemangsa seperti rubah tidak bisa hidup berdampingan dengan hewan lemah seperti kita. Kita sungguh berbeda dengan mereka, ucap satu kelinci. Sejak saat itu, Cagi menyadari betapa pentingnya memahami perbedaan yang ada di alam. Tamat, kelinci, dan rubah. Udah dicek ya. Ya, Bobo, yuk. Bobo. Maksudku